Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau korup, dalam bahasa Prancis disebut corruption, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan korupsi. Dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, di mana suka menerima uang sogok, memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri, dan perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi duri dalam daging dalam upaya negara menyejahterakan rakyat dan membangun perekonomian di dalamnya. Karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Alasan utama mengapa korupsi disebut kejahatan luar biasa adalah karena daya rusaknya yang besar yang telah menyebabkan kerugian negara secara masif. Bahaya korupsi di Indonesia disejajarkan dengan kejahatan luar biasa lainnya yaitu terorisme, penyalahgunaan narkotika, dan perusak lingkungan berat. Korupsi dianggap kejahatan luar biasa karena dilakukan secara sistemik, kompleks, dan terencana oleh para penyelenggara negara. Korupsi sistemik terjadi ketika semua pihak di sebuah negara bisa melakukannya, mulai dari tataran terendah hingga posisi tinggi di pemerintahan. Bahkan, dalam kondisi korupsi yang sistemik, aparat penegak hukum dan badan pengawas yang seharusnya mencegah terjadinya korupsi malah justru terlibat di dalamnya. Pelanggaran hak asasi manusia menjadi salah satu alasan korupsi adalah kejahatan luar biasa. Korupsi telah merenggut hak-hak dasar masyarakat untuk memperoleh penghidupan atau pelayanan publik yang layak. Komisi HAM PBB menyebutkan, korupsi telah merusak legitimasi institusi pemerintahan, proses pembangunan, serta penegakan hukum di sebuah negara. Akibatnya, rakyat kecil tidak terpenuhi kebutuhan dengan layak, seperti pembangunan, pendidikan, dan kesehatan. Mereka adalah pihak yang paling tak berdaya karena tidak memiliki kekuatan dan pengaruh untuk mengubahnya. Salah satu indikasi mengapa korupsi adalah kejahatan luar biasa adalah hukuman berat bagi pelakunya. Di Indonesia, klasifikasi perbuatan korupsi dalam Undang-Undang Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bentuk-bentuk perbuatan korupsi. 1. Merugikan keuangan negara. Pasal 2 ayat 1, pasal 3. 2. Suap menyuap. Pasal 5 ayat 1 huruf A, pasal 5 ayat 1 huruf B. Pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 1 huruf A, pasal 6 ayat 1 huruf B. Pasal 6 ayat 2, pasal 11, pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, pasal 12 huruf C, pasal 12 huruf D, pasal 13. 3. Penggelapan dalam jabatan. Pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf A, pasal 10 huruf B, pasal 10 huruf C. 4. Pemerasan. Pasal 12 huruf E, pasal 12 huruf G, pasal 12 huruf H. 5. Perbuatan curang. Pasal 7 ayat 1 huruf A, pasal 7 ayat 1 huruf B, pasal 7 ayat 1 huruf C, pasal 7 ayat 1 huruf D, pasal 7 ayat 2, pasal 12 huruf H. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Pasal 12 huruf I. 7. Gratifikasi. Pasal 12B ayat 1, pasal 12C ayat 1. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara. Sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi seperti 1. Korupsi penyerobotan lahan di Riau. Surya Darmadi diduga melakukan korupsi dalam penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di wilayah Riau melalui PT Duta Palma Group sehingga merugikan negara sebesar 39,7 triliun. 2. Korupsi PT Trans-Pasifik Petrochemical Indotama. Perkara rasuah kondensat yang melibatkan PT TPPI mengakibatkan negara mengalami kerugian mencapai 37,8 triliun. 3.
Korupsi Asabri. PT Asabri Persero juga tercatat sebagai perkara rasuah dengan nilai kerugian negara yang sebesar mencapai 22,7 triliun. 4. Korupsi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya Persero gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun. Akibatnya negara mengalami kerugian sebesar 16,8 triliun. 5. Korupsi proyek BTS 4G. Menurut perhitungan BPKP, nilai kerugian yang dialami negara dalam kasus korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI di Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai 2022 itu mencapai 8 triliun. 6. Korupsi FPJP Bank Senturi. Kasus pemberian FPJP ke Bank Senturi mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar 689,394 miliar serta kerugian hingga 6,742 triliun terkait kebijakan penetapan Bank Senturi sebagai bank yang bisa berdampak sistemik. 7. Korupsi Pelindo II. Menurut laporan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, pada 2020, terdapat 4 proyek Pelindo II yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai 6 triliun. 8. Korupsi izin tambang Kota Waringin Timur. Kasus korupsi ini membuat negara merugi dalam jumlah besar, yakni 5,8 triliun dan 711.000 dolar AS. 9. Korupsi SKL BLBI. Kasus ini membuat negara mengalami kerugian dalam jumlah besar, mencapai 4,58 triliun. 10. Korupsi proyek EKTP. Proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP yang melibatkan berbagai pihak juga mencatatkan kerugian negara sebesar yakni mencapai 2,3 triliun. Implementasi Pancasila dalam mengatasi korupsi di Indonesia dapat menggunakan banyak unsur kehidupan seperti keluarga, masyarakat, pemerintah, dan institusi pendidikan. Semua ini berhubungan dalam mencegah dan menindak tegas perilaku korup di berbagai bidang kehidupan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Dimulai dari kehidupan keluarga dengan membiasakan kewajiban menjalankan ajaran agama sehingga mampu menjadi benteng moralitas dalam menilai serta mempertimbangkan segala perbuatan baik buruk. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita dapat bersosialisasi dan bermasyarakat dengan baik. Manusia yang dapat memahami satu sama lainnya akan saling menghargai. Dengan menghargai, maka akan menciptakan rasa kemanusiaan yang tinggi dan bisa saling mengingatkan bahwa perbuatan korupsi merusak peradaban. 3. Persatuan Indonesia. Hal ini dapat dimulai dari lingkungan sekolah dan masyarakat. Jika satu orang melakukan korupsi, maka dampaknya dirasakan seluruh masyarakat. Maka untuk itu diperlukan sebuah gerakan nasional anti korupsi. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dimulai dengan keterlibatan aktif para tokoh dan pejabat negara. Dalam hal ini, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang masing-masing sudah diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk mengelola negara sesuai kewenangannya. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan elemen penting karena keadilan sosial merupakan harapan dan cita-cita bersama seluruh masyarakat Indonesia. Menciptakan keadilan bukanlah hal yang mudah, terlebih lagi bagi manusia. Oleh karena itu, dalam menciptakan keadilan di Indonesia harus dimulai dari hukumnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini yaitu, meskipun pemberantasan korupsi menghadapi berbagai kendala karena dilakukan secara sistematis, namun upaya pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan dan perbaikan.
Perbaikan dan perubahan tersebut antara lain terkait dengan lembaga yang menangani korupsi agar selalu kompak dan tidak sektoral. Lalu, upaya-upaya pencegahan juga harus terus dilakukan. Kualitas SDM perlu ditingkatkan, serta kesejahteraan para penegak hukum menjadi prioritas. Meskipun tidak menjamin korupsi menjadi berkurang, perlu dipikirkan untuk melakukan revisi secara komprehensif terhadap undang-undang tentang pemberantasan korupsi.